Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Masih bersama Bu Hartati yang akan menemani kalian belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air pembelajaran 1. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah teks eksplanasi dan kosakata baku, kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang iptek dan sumber alternatif energi listrik. Ayo siapkan buku siswa dan peralatan tulismu ya, lalu berdoa untuk mulai belajar. Nah anak-anak, globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di dunia. Nah, sekarang perhatikan teks eksplanasi berikut ya. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu Institut Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi, perkembangan, serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil, seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Nah, sekarang mari kita menemukan informasi penting dari teks tadi ya. Apa topik masalah dari teks eksplanasi tersebut? Apa saja deret penjelas pada teks tersebut? Dan apa kesimpulan atau pesan pribadi dari penulis dalam teks eksplanasi tersebut? Nah, tulis jawabanmu dalam bentuk diagram seperti ini ya. Kerjakan pada buku tugas, kemudian serahkan kepada gurumu. Nah, sekarang temukan kata baku yang ada pada teks tadi ya. Pada teks tadi ada kata-kata seperti teknik, energi, positif, teknologi, efisiensi, dan alternatif. Jika kata-kata tersebut ditulis dengan kata teknik, energi, positif, teknologi, efisiensi, dan alternatif,
maka akan menjadi kata non-baku atau tidak baku. Jika digunakan pada kalimat, maka kalimatnya akan menjadi tidak efektif. Nah, anak-anak, Indonesia selalu bekerja sama dengan negara-negara ASEAN di berbagai bidang, di antaranya di bidang pengetahuan dan teknologi, seperti pembentukan Regional Center for Tropical Biology atau Biotrop yang berkedudukan di Bogor, Indonesia. Biotrop membantu negara Shimeo mengembangkan keahlian untuk meneliti, mencari solusi, serta melakukan alternatif untuk masalah biologis kritis, seperti penanganan hutan, hasil bumi, dan perairan. Dua program di antaranya menangani masalah weed and invasive alien species dan mikrotoksin pada tanaman. Contoh kerjasama yang lainnya adalah the 52nd Meeting of ASEAN SCRID atau Pertemuan Subkomite ASEAN untuk Infrastruktur Sains dan Teknologi dan Pengembangan Sumber Daya atau SCRID ke-52. Lalu Asian Committee on Science and Technology COS merupakan kegiatan riset iptek dan inovasi negara-negara ASEAN. Sedangkan contoh kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan di antaranya pertukaran pelajar dan mahasiswa, pemberantasan buta huruf, program tukar-menukar acara televisi, temu karya pemuda ASEAN, dan festival lagu ASEAN. Nah, anak-anak, di era globalisasi ini semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun, akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik, seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar tentang cara kerja panel surya atau sel surya. Perhatikan baik-baik gambar tersebut. Carilah bagaimana cara kerja panel listrik tenaga surya. Kalian bisa mencari informasi dari berbagai sumber. Tuliskan cara kerja tersebut pada buku tugasmu, kemudian serahkan kepada gurumu ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan aktifkan dulu tombol subscribe dan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video-video pembelajaran terbaru. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.